Menindaklanjuti berbagai permasalahan dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa, Komite 1 berupaya dengan saksama merumuskan berbagai perbaikan dan penyempurnaan ke dalam beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Terima kasih pimpinan. Laporan pelaksanaan tugas Komite 1 DPD RI masa sidang 1 tahun sidang 2021-2022 pada sidang paripurna keempat DPD RI Jumat 8 Oktober 2021. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Om Swastiastu, salam kebajikan, Namo Buddhaya. Pimpinan DPD RI dan rekan-rekan anggota DPD RI yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan karunia-Nya, kita dapat hadir dalam sidang paripurna DPD RI pada hari ini, walaupun masih dalam suasana pandemik yang menimpa. Semoga Tuhan melindungi bangsa Indonesia dan menjadikan negara ini aman, maju, dan sejahtera. Pada masa sidang 1 tahun sidang 2001-2022 ini, Komite 1 telah melakukan rangkaian program dan kegiatan sebagai bagian pelaksanaan tugas konstitusional yang kami emban dan wujud komitmen Komite 1 DPD RI untuk berjuang bersama-sama bagi kemajuan, kesejahteraan, dan kemakmuran rakyat di daerah. Pimpinan dan anggota DPD RI yang terhormat, dalam sidang paripurna kali ini, Komite 1 akan menyampaikan laporan perkembangan pelaksanaan tugas yang dapat kami jelaskan sebagai berikut. 1. Penyusunan RUU tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Komite 1 DPD RI telah menyelesaikan penyusunan RUU usul inisiatif DPD RI, yaitu RUU tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Inisiatif ini dilatar belakangi bahwa setelah mencermati pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa selama 7 tahun ini masih ditemukan berbagai permasalahan dan kendala yang diantaranya terkait kewenangan desa, penyelenggaraan pemilihan kepala desa, penyusunan perangkat desa, fungsi badan musyawarah desa, peraturan desa, majelis perdamaian desa, dan keuangan desa. Menindaklanjuti berbagai permasalahan dalam pelaksanaan Undang-Undang Desa, Komite 1 berupaya dengan saksama merumuskan berbagai perbaikan dan penyempurnaan ke dalam beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang telah dimuat dalam draft naskah akademik dan RUU perubahan kedua Undang-Undang Desa untuk mewujudkan desa yang kuat, maju, mandiri, dan demokratis, serta memperbaiki sistem penyelenggaraan pemerintahan desa dan pembangunan desa, mewujudkan pemerintahan desa yang efektif untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan adat, tradisi, dan budaya, mewujudkan pembangunan desa yang menempatkan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan dalam kaitan mencapai tujuan pembangunan nasional. Ada 9 pokok perubahan dalam draft RUU tentang perubahan kedua Undang-Undang Desa, yaitu kewenangan desa, penyelenggaraan pemilihan kepala desa, penyusunan perangkat desa, fungsi badan permusyawaratan desa, penyederhanaan peraturan desa, pembentukan majelis perdamaian desa, keuangan desa, digitalisasi pengolahan data dan pelayanan publik, dan pembinaan dan pengawasan. Materi perubahan kedua Undang-Undang Desa terdiri dari bab 2 dan 2 bab dan 34 pasal perubahan yang akan menjadi norma baru dalam draft akhir RUU yang dapat kami sampaikan sebagai berikut. Materi perubahan kedua, 1. Adanya penjabaran terkait dengan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kriteria yang diberikan kepada pemerintah daerah, kabupaten, atau kota dalam menetapkan kewenangan berdasarkan hak asal usul yang dituangkan dalam pasal 19A. 2.
adanya kriteria dalam kewenangan lokal berskala desa yang merupakan kewenangan dalam hal penyediaan barang dan jasa serta pemberdayaan desa yang dituangkan dalam pasal 19B. 3. Adanya kewenangan pemanfaatan sumber daya alam desa untuk digunakan sendiri oleh penduduk desa setempat yang dituangkan dalam pasal 19B. 4. Adanya perubahan dalam pasal 26 ayat 2 dengan menambahkan frasa memfasilitasi penyelesaian perselisihan masyarakat yang terjadi di desa, dan pasal 26 ayat 4 huruf K diubah menjadi mendamaikan perselisihan masyarakat yang terjadi di desa. 5. Ketentuan dalam pasal 31 tentang pemilihan kepala desa diubah perubahan dilakukan terhadap tata cara pemilihan kepala desa. 6. Penghapusan salah satu syarat calon kepala desa mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi yang terdapat dalam pasal 34, 33 huruf G. 7. Ketentuan terkait dengan mekanisme pemberhentian dan penggantian kepala desa untuk kondisi tertentu diatur dalam pasal 43A dan 43B. 8. Ketentuan tentang pengisian jabatan kepala desa dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala desa lebih dari 1 tahun diatur dalam pasal 47 dan 47A. 9. Ketentuan terkait dengan penyusunan perangkat desa sebagaimana diatur dalam pasal 48 diubah dengan mengatur penyusunan perangkat desa mempertimbangkan kebutuhan dan tradisi desa setempat. 10. Adanya penambahan pasal yaitu pasal 54A terkait dengan hasil musyawarah desa. Hasil musyawarah desa perlu dituangkan dalam berita acara musyawarah desa dan wajib dimasukkan ke dalam peraturan desa. Apabila tidak dimasukkan dalam peraturan desa, maka akan dikenakan sanksi. 11. Fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagaimana diatur dalam pasal 55 diubah. Fungsi Badan Musyawarah meliputi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menyelenggarakan musyawarah desa, melakukan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, dan menyampaikan keputusan musyawarah desa tentang pemberhentian kepala desa kepada bupati untuk disahkan. 12. Ketentuan hak Badan Permusyawaratan Desa diubah. Badan Permusyawaratan Desa berhak mengawasi penyelenggaraan pemerintahan desa, penyelenggaraan rapat musyawarah desa, pemerintahan desa, mendapatkan biaya operasional pelaksanaan tugas dan fungsi dari anggaran pendapatan dan belanja desa yang dituangkan dalam pasal 61. 13. Adanya penambahan hak anggota Badan Musyawarah Desa yang diatur dalam pasal 62 menjadi mengajukan usul rancangan peraturan desa, menyerap aspirasi masyarakat dalam rangka menyusun rancangan peraturan desa, menyampaikan usul dan atau pendapat dalam rapat maupun di luar rapat, memilih dan dipilih sebagai pimpinan Badan Musyawarah Desa dan dapat tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa. 14. Adanya penambahan kewajiban Badan Permusyawaratan Desa yang diatur dalam pasal 63 yaitu menyerap, menampung, menghimpun dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat desa dalam rangka penyusunan rancangan peraturan desa. Ini masih ada, saya lihat dulu ini, 6 lembar. Saya berikan informasi biar jangan ditunggu lama-lama. Yang 5.000 piece dulu. 15. Terkait penghasilan pemerintahan desa, sebagaimana diatur dalam pasal 66, ditambahkan dengan ketentuan terkait dana perimbangan untuk penyetaraan penghasilan tetap bagi kepala desa dan pejabat perangkat desa bersumber dari dana alokasi umum tersendiri di luar dana alokasi umum berdasarkan formula sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah, dan selain penghasilan tetap yang diterima setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa. 16. Adanya penambahan bab baru yang mengatur tentang Majelis Perdamaian Desa. Dalam menyelesaikan perselisihan, bab ini mengatur tentang keanggotaan Majelis Perdamaian Desa, prosedur dan mekanisme penyelesaian perselisihan yang dilakukan oleh Majelis Perdamaian Desa. 17. Adanya penambahan pasal baru yaitu pasal 70A tentang sistematika penyusunan naskah peraturan desa yang sederhana sesuai dengan tradisi masyarakat desa setempat. Pasal 18
dalam pasal 72 ayat 2 yang mengatur tentang pendapatan desa yang bersumber dari alokasi anggaran pendapatan dan belanja negara diubah. Perubahannya mengatur tentang persentase pembagiannya 12% dari luar dana transfer daerah dan dana alokasi khusus desa. Dan adanya penambahan ayat baru yang mengatur tentang kabupaten atau kota yang memiliki kelurahan alokasi dana desa sebagaimana dimaksud ayat 4 dikurangi persentasenya secara proporsional sesuai dengan jumlah kelurahan dan kabupaten kota. 19. Ketentuan tentang peruntukan dana alokasi khusus desa, bantuan keuangan dari pemerintah provinsi yang bersumber dari APBD provinsi, pengelolaan keuangan desa secara sederhana, akuntabel dan transparan, serta tata cara penindakan penyimpangan pengelolaan keuangan desa. Ketentuan tersebut diatur dalam pasal 72A sampai 72D. 20. Ketentuan tentang perancangan pembangunan desa dalam pasal 80 diubah dengan pergantian frasa mengikut sertakan dengan frasa partisipasi aktif masyarakat desa. 21. Adanya penambahan pasal 86A yang mengatur tentang sistem digitalisasi dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, dan pemberdayaan ekonomi. 22. Ketentuan tentang pendelegasian pengaturan tentang BUMDes melalui sebuah undang-undang diatur dalam pasal 90A. 23. Ketentuan tentang pelaksanaan pembinaan dan pengawasan dengan memperhatikan keragaman dan kebutuhan masing-masing desa diatur dalam pasal 112 ayat 1A. 24. Ketentuan tentang pembinaan dan pengawasan yang terdapat dalam pasal 113 ditambah satu ayat yang mengatur pembagian peran kementerian dalam pembinaan dan pengawasan berdasarkan kewenangan di bidang masing-masing. 25. Ketentuan tentang pemberlakuan undang-undang bagi daerah khusus dan atau daerah istimewa sepanjang tidak diatur dengan undang-undang yang mengatur kekhususan dan keistimewaan daerah tersebut diatur dalam bab 14A pasal 115A. Setelah Komite 1 melakukan serangkaian kegiatan penyusunan rancangan Undang-Undang tentang perubahan kedua, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, semua diuraikan di atas sesuai dengan amanat tata tertib Nomor 2 Tahun 2019, maka Komite 1 dalam sidang paripurna ini meminta pengesahan atas rancangan undang-undang sebagaimana dimaksud menjadi keputusan DPD. 2. Pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sebagai representatif masyarakat daerah, Komite 1 pada tahun sidang yang lalu sangat konsen terhadap pelaksanaan Undang-Undang Desa, implementasi Undang-Undang sebagai wujud kepedulian DPD RI dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan dalam pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Desa, mulai dari rapat kerja, rapat-rapat atau RPDU atau RDP atau Raker dengan mitra kerja dan para pakar serta kunjungan kerja dapat kami sampaikan sebagai permasalahan yang ditemukan di antaranya. Kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul dan hak tradisional kurang berkembang. Masalah kelembagaan desa dalam hal fungsi badan musyawarah desa seringkali seperti fungsi DPRD di Pemda. Masalah perangkat desa, masalah keuangan desa, masalah peraturan desa, masalah pemilihan kepala desa, masalah digitalisasi pemerintah desa, peran kepala desa dalam menyelesaikan masalah masyarakat desa. Masalah koordinasi pembinaan dan pengawasan. Dari uraian persoalan tersebut dapat direkomendasikan beberapa hal untuk menjadi perhatian dan tindak lanjut antara lain. 1. Mendesak Menteri Dalam Negeri untuk lebih memperhatikan kewenangan berdasarkan hak asal-usul desa yang mengaturnya dilakukan oleh pemerintahan daerah, kabupaten atau kota untuk menetapkan kriteria tradisi yang masih dilaksanakan oleh masyarakat desa, memiliki dampak bagi masyarakat desa yang bersangkutan, dan tata kelola pemerintahan yang berhubungan dengan pengaturan, pelayanan publik, dan atau pengawasan. 2. Mendesak Menteri Dalam Negeri untuk melakukan penataan revitalisasi ataupun
pembaruan peran kelembagaan desa, diantaranya fungsi Badan Permusyawaratan Desa. 3. Mendesak Menteri Dalam Negeri untuk melakukan penataan pemerintahan desa. Perangkat desa perlu dibentuk berdasarkan kebutuhan dan atau tradisi desa setempat dan kemampuan keuangan desa. 4. Mendesak Menteri Keuangan untuk melakukan penyempurnaan kebijakan pengelolaan keuangan desa. 5. Peraturan desa disusun secara sederhana sebagai dengan tradisi masyarakat desa setempat. Selain itu, penyusunan naskah peraturan desa lebih mudah dipahami oleh masyarakat desa dan tidak menjadi beban bagi pemerintahan desa. 6. Pengaturan pemilihan kepala desa disusun secara lebih komprehensif, dilaksanakan sesuai dengan berakhirnya masa jabatan kepala desa, tidak mesti secara serentak. 7. Mendesak Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah kabupaten atau kota untuk memfasilitasi pengembangan digitalisasi desa secara bertahap melalui penyediaan infrastruktur komunikasi dan informasi, pendanaan kegiatan, platform pendidikan dan pelatihan, dan penyediaan sarana dan prasarana lainnya. 8. Mendukung Kepolisian Republik Indonesia dalam penyelesaian masalah berdasarkan kriteria tertentu, diselesaikan dengan pendekatan restoratif justice dengan memperhatikan peranata lokal tradisional yang masih berlaku. 9. Pengawasan terhadap desa dilakukan setelah adanya pembinaan yang menyeluruh dari lembaga yang menaungi di atasnya, sesuai dengan bidang tugasnya, guna menghindari overlapping aspek pengawasan, sehingga pemerintah desa memiliki kepastian dalam bekerja dengan pola yang lebih sederhana dengan akuntabilitas yang tinggi. 10. Keberadaan badan usaha milik desa sangat penting, menggerakkan perekonomian desa, perlu diatur dalam undang-undang untuk memberikan kepastian hukum. 11. Merekomendasikan kepada pemerintah bersama-sama dengan DPR dan DPD untuk melakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, berkaitan dengan pokok-pokok permasalahan hasil pengawasan DPD RI. Setelah Komite 1 melakukan serangkaian kegiatan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, sebagaimana diurai di atas, sesuai dengan amanat tata tertib Nomor 2 Tahun 2019, maka Komite 1 dalam masa sidang paripurna hari ini meminta pengesahan atas hasil pengawasan sebagaimana dimaksud menjadi keputusan DPD. 3. Pengawasan atas pelaksanaan program reforma agraria, khususnya terkait konflik pertanahan atau agraria. Salah satu masalah yang paling banyak ditemui oleh Komite 1 pada masa sidang 1 tahun sidang 2021-2022 dalam melakukan advokasi sebagai permasalahan daerah adalah masalah pertanahan di berbagai daerah. Berdasarkan hasil rapat dengan mitra kerja dan para pakar serta kunjungan kerja yang dilakukan Komite 1, dapat kami sampaikan berbagai permasalahan yang ditemukan di antaranya. Konflik tanah adat atau ulayat masih ditemukan. Konflik tanah terkait tapal batas menimbulkan kesulitan dalam menerbitkan izin seperti izin mendirikan bangunan yang mana berpengaruh terhadap perekonomian daerah. Konflik tanah antara masyarakat dengan badan hukum disebabkan oleh izin pemanfaatan lahan yang saling tumpang tindih dengan lahan yang dikuasai atau sudah dikuasai masyarakat. Konflik tanah terkait tata ruang yang menyangkut status kawasan pemukiman, lahan usaha, serta lahan perkebunan warga yang kadang masih berstatus kawasan hutan atau wilayah konservasi alam. Oleh karena itu, diperlukan berbagai upaya agar konflik pertanahan atau agraria tidak semakin meluas. Kebijakan-kebijakan yang tepat akan menjadi solusi bagi semua pihak dalam rangka mewujudkan reformasi agraria yang berkeadilan dan berkesejahteraan sebagaimana yang dicita-citakan. Berbagai konflik pertanahan tersebut tidak jarang juga menimbulkan korban jiwa, melibatkan kekerasan, kehilangan harta benda, dan kerugian material lainnya, dan tidak jarang menimbulkan traumatik tersendiri bagi masyarakat. Berdasarkan hasil pengawasan DPD RI atas pelaksanaan program reforma agraria, DPD RI merekomendasikan hal sebagai berikut. 1. Mendesak Kementerian ATR BPN RI untuk mempercepat proses penataan struktur penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan tanah melalui penataan aset dan penataan akses dengan tetap memperhatikan hak-hak masyarakat hukum adat. 2. Mendesak Kementerian ATR atau BPN RI dan LHK
KLHK-RI untuk memberantas mafia pertanahan dan segera menyelesaikan berbagai konflik pertanahan yang terjadi di daerah dengan melibatkan pemerintahan daerah terkait. 3. Mendesak Kementerian ATR BPN RI dan untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan dalam rangka mempercepat penyusunan atau revisi rencana tata ruang wilayah yang masih terkendala di beberapa daerah. 4. Mendesak Kementerian ATR BPN RI untuk menyusun roadmap dalam rangka penataan tanah-tanah ulayat dan tanah adat di seluruh wilayah Indonesia. 5. Mendesak Kementerian ATR BPN RI untuk mengoptimalkan pelaksanaan Perpres nomor 86 tahun 2018 tentang reforma agraria dan mendorong keterlibatan aktif masyarakat dalam gugus tugas reforma agraria baik di tingkat provinsi maupun di tingkat kabupaten atau kota. 6. Mendesak Kementerian ATR BPN RI untuk melakukan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi dalam penyusunan, penetapan dan pelaksanaan program-program reforma agraria dengan kementerian atau lembaga terkait dan pemerintah daerah. 7. Mendorong rancangan undang-undang tentang masyarakat hukum adat sebagai bentuk pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat yang masih hidup di Indonesia. Setelah Komite 1 melakukan rangkaian kegiatan pengawasan atas pelaksanaan program reforma agraria khusus terkait konflik pertanahan atau agraria, semana diuraikan di atas sesuai dengan amanat tata tertib DPD nomor 2 tahun 2019, maka Komite 1 dalam sidang paripurna hari ini meminta pengesahan atas hasil pengawasan semua dimaksud menjadi keputusan DPD RI. Pimpinan dan anggota DPD RI yang saya hormati, demikian laporan Komite 1 kami sampaikan atas perhatian dan dukungan pimpinan dan seluruh anggota DPD RI. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Santi Santi Om. Jakarta 8 Oktober 2021. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Pimpinan Komite 1. Tanda tangan Hafalur Razi MIP. Wakil Ketua Philip Omafma tanda tangan. Wakil Ketua Fernando Sinaga tanda tangan. Wakil Ketua Dr. Andes Ahmad Bastian tanda tangan. Demikian laporan pelaksanaan tugas Komite 1 DPD RI. Halo saudara-saudara sekalian, saya Senator Philip Omafma, anggota DPD RI West Papua Indonesia, hadir dalam channel YouTube Jas Merah TV. Saudara-saudara sekalian ingin mengikuti dengan baik segala aktivitas saya, silakan subscribe, like, komen, dan bagikan YouTube Jas Merah TV. Thank you. Jas Merah TV suka. Hatikan lagi, Jas Merah TV suka. Jas Merah TV suka.